Nah, disitulah si Fikris baru sadar bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual. Gitu ya. Nah, si Gilang ini ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku sekalian. Jumpa lagi dengan saya Julita ZS di konten Saatnya Berbagi. Baik sobatku sekalian, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang viral di media sosial. Tapi bukan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ya, tetapi tentang sesuatu yang mungkin excited di luar pemikiran kita, kayak nggak masuk akal gitu ya, yakni mengenai predator fetis kain jarik. Kasusnya itu ada seseorang yang bergairah, bernafsu ketika melihat seseorang dibungkus. Aduh, kayak nggak masuk akal ya gitu ya. Tapi itu nyata dan ini. Tapi jika kita lihat sekilas dan kita tidak tahu apa arti fetis itu, kita nggak akan nyambung dengan ceritanya. Apa coba nyambungnya kain jarik kemudian dengan pelecehan seksual? Kayak nggak nyambung ketika kita nggak tahu apa arti fetis itu. Saya ceritakan sedikit ya secara umum bagaimana cerita awalnya gitu. Jadi pada awalnya kasus ini pertama kali viral di Twitter oleh akun pengalaman dengan teman-teman yang ada di Twitter, dengan mungkin dengan harapan agar teman-teman lain tidak menjadi korban seperti dirinya. Jadi awalnya diminta bantuan oleh seorang kakak letting. Nah, orang ini seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Jadi si Fikris ini dimintai tolong oleh seorang kakak letting yang bernama Gilang. Nah, kalau sekarang itu udah banyak namanya. Jadi itu si Gilang ini meminta bantuan kepada si Fikris. Bantuannya adalah agar si Fikris ini membalut dirinya dengan kain jarik. Oh, no. Awalnya si Fikris ini kayak ragu, kayak bimbang. Apa sih permintaan ini, kayak nggak masuk akal kok dibungkus gitu ya. Nah, karena si Gilang ini meyakinkan si Fikris dengan alasan alih-alih katanya untuk riset, untuk penelitian. Jadi kemungkinan si Fikris ini dengan ketidaktahuannya akhirnya mau membantu si Gilang ini. Nah, ternyata bukan si Fikris aja yang menjadi korban, ada temennya yang lain. Karena si Fikris sama si Gilang ini tidak bertemu langsung, hanya melalui chat gitu. Jadi si Gilang ini nggak ikut langsung dalam proses pembungkusan. Dia hanya minta bantuan, bungkus diri sendiri, kemudian dipoto, divideoin, dikirim dah ke si Gilang. Gitu ceritanya teman-teman. Nah, jadi karena si Fikris sendirian kan nggak bisa ya sendirian membungkus diri sendiri. Jadi si Gilang ini menyuruh si Fikris ini untuk mencarikan teman untuk membantu membalutkan dirinya dengan kain jarik. Nah, singkat cerita, akhirnya si Fikris mendapatkan teman untuk membantunya membalut dirinya dengan kain jarik. Dan Gilang juga menyuruh temannya si Fikris ini juga dibalut dengan lakban. Gitu. Nah, setelah selesai acara bungkus-membungkus gitu ya. Nah, pada akhirnya ada chat nih, ada beberapa chat yang mungkin membuat si Fikris ini kok aneh ya, Jadi si Fikris ini bercerita kepada teman-temannya yang lain. Nah, disitulah si Fikris baru sadar bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual. Oh no! Gitu ya. Nah, si Gilang ini ternyata bisa bernafsu, bisa bergairah ketika melihat si Fikris ini terbungkus dengan kain jarik, guys. Baik sobatku sekalian, mungkin itu gambaran sedikit cerita dari kasus predator fetis kain jarik gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ceritanya full dari awal sampai akhir, kalian bisa searching di Google dengan kata kunci fetis kain jarik, pasti dapat gitu. Nah, ketika kalian membaca ceritanya, jika kalian tidak tahu apa itu kata fetis, kalian mungkin kurang nyambung nanti dengan ceritanya. Karena apa? Ya intinya di situ kata fetis gitu. Sama seperti saya semalam, saya baca tapi saya nggak nyambung. Apa coba? Apa nyambungnya coba?
pelecehan seksual dengan kain jarik gitu ya. Ternyata itu kata poinnya di fetis gitu. Nah, saya nggak asing dengan kata-kata itu, tapi saya nggak tahu maknanya. Kemudian saya cari tahu informasinya, saya gali informasinya dari berbagai sumber, dari YouTube, dari artikel-artikel gitu ya kan. Dari Dr. Boyke, salah satu ahli seksolog, kemudian dari Dr. Andri, salah satu spesialis di bidang dokter jiwa, kemudian ada Mbak Zoya Amirin, salah satu psikolog di Indonesia gitu. Nah, dari berbagai sumber itu saya mengetahui ternyata kata fetis ini sudah biasa di dunia kesehatan, di dunia kejiwaan, di dunia psikolog misal gitu ya. Nah, makanya itu saya nggak asing dengan kata fetis gitu, karena saya lulusan dari konseling ya, masih dari ranah kejiwaan gitu. Tapi saya maknanya nggak tahu. Nah, kemudian saya cari tahunya bahwa ternyata fetis itu adalah salah satu penyimpangan seksual, di mana pelakunya bisa terangsang ketika melihat sesuatu atau menyentuh objek yang nggak biasa. Contohnya apa? Misal sepatu, kaos kaki, jempol kaki, atau benda-benda yang lainnya kayak nggak mungkin dah itu bisa membuat orang nafsu gitu. Nah, pikirnya gitu, tapi itu nyata. Dan itu merupakan salah satu kelainan seksual. Dan apakah itu berbahaya? Lagi-lagi berdasarkan apa yang saya tonton, salah satu sumbernya itu dari Mbak Zoya Amirin, ahli psikolog, dan itu pun juga berdasarkan buku suci dari psikolog. Nah, orang yang kuliah di psikolog pasti tahu buku ini, buku suci DSM. Ya, kalau fetis itu berbahaya jika sudah menjadi gangguan. Maksudnya gimana sih? Nah, fetis ini bisa berbahaya jika sudah melukai diri sendiri, jika sudah mengganggu orang lain. Tetapi jika masih dalam ranah, misal dia melihat kaos kaki dia terangsang dan dia tidak mengganggu orang lain, tidak melukai diri sendiri, itu bisa diterima. Tetapi jika sudah mengganggu orang lain, melukai orang lain, melukai diri sendiri, itu sudah tidak biasa dan harus konsultasi kepada yang ahli. Sama kasusnya dengan si kasus Gilang ini. Nah, ketiga si Fikris ini melakukan apa yang dimintai oleh si Gilang, di situ ada unsur ancaman, ada unsur ketidaknyamanan ketika melakukannya, dan ini merupakan suatu yang memang sudah mengganggu orang lain ya, sudah mengganggu kenyamanan orang lain. Lagi di kasus Gilang ini, ketika kawannya Fikris ketika dibalut dengan lakban, itu mulutnya dilakban tuh ya, dia haus gitu, dia minta minum, tapi si Gilang itu tidak mengizinkannya untuk minum. Nah, ini kan sudah merupakan unsur yang udah sadis ya, yang membuat orang itu nggak nyaman gitu, dan ini merupakan suatu yang memang harus dikonsultasikan kepada yang ahli. Nah, baik sobatku sekalian, mungkin itu pembahasan kita mengenai fetis ini. Semoga ini memberikan informasi kepada teman-teman sekalian dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kedepannya maksudnya jangan jika dimintai suatu yang aneh-aneh, cari tahu dulu gitu informasi itu mengenai apa gitu, sehingga kita nggak masuk ke suatu yang mungkin merugikan diri kita sendiri gitu. Baik sobatku sekalian, jika video ini bermanfaat, kalian bisa share, kalian bisa like, bisa subscribe. Tapi jika tidak bermanfaat, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang harus saya perbaiki dari video saya yang satu ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.